Selamat malam, Jenderal. Selamat malam, Mas Aiman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum soal Telegram, nanti saya akan tanyakan soal Telegram, Pak Awi. Saya ingin bertanya soal bagaimana kemudian proses yang dilakukan oleh para sekelompok masyarakat ya, ada di Makassar, ada di Surabaya, terakhir di Bekasi, bahkan di Makassar dan Surabaya sudah dinyatakan positif jenazahnya lalu diambil paksa. Bagaimana mereka bisa mengambil secara paksa jenazah tersebut? Mungkin Pak Awi punya informasi terkait ini? Oke, dari apa yang laporan kami terima, memang eh, masa memang eh, dengan berbondong-bondong eh, melakukan kegiatan yang Iya. anarkis, termasuk juga penghinaan terhadap petugas dan memaksakan kehendak untuk mengeluarkan jenazah. Tentunya ini hal-hal yang Mhm. di luar dugaan kita semua. Iya, iya. Sehingga dengan kejadian tersebut yang viral beberapa waktu yang lalu seperti tadi yang sudah disampaikan berita terdahulu, Bapak Kabar Kapolri selaku Ops Pus Kontingensi Amanusa II, kebetulan Amanusa II ini terkait dengan penanganan COVID-19, sehingga beliau mengeluarkan telegram arahan kepada jajaran sehingga ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh para kasatgas, kasubsatgas, para kapolda, kapolda itu para kapolda, kemudian para kapolres, para kapolres jajaran sehingga ada kesamaan dalam pengambilan tindakan di lapangan. Jadi dikeluarkan resmi karena kejadian demi kejadian ini. Ya. Bayangan saya, akankah nanti ada penjagaan di setiap rumah sakit? Tentu ini akan menghabiskan sumber daya keamanan polisi. Sebenarnya tidak juga, Mas Iman, karena memang operasi Amanusa II ini memang fokus untuk penanganan COVID-19 dan personel-personel sudah ditunjuk. Tentunya tinggal cara bertindak masing-masing tadi, Oke. para kasatgas, para kasubsatgas, para kapolda, kapolres di lapangan bagaimana memanage, membagi. Dan dalam PR ini memang tersurat memang ada perintah untuk salah satunya mengamankan tempat-tempat isolasi terhadap orang-orang yang dianggap ODP, PDP, dan mengamankan rumah sakit rujukan COVID-19. Iya, ini kalau mungkin Pak Awi bisa melihat, kami menayangkan ini visual Ya, saat mengambil jenazah ini di Bekasi kalau tidak salah ya? ya, Di Bekasi, Jawa Barat ini begitu banyak orang yang kemudian mengambil jenazah ini, sebagian besar keluarga, mungkin sebagian lagi kerabat atau mungkin tetangga, tidak tahu juga, tapi yang jelas punya hubungan dengan jenazah. Tentu ketika ada peristiwa seperti ini, ada kemungkinan potensi gesekan, bentrokan yang terjadi. Ini juga tentu diantisipasi oleh Polri terkait hal ini, karena ini bukan sekedar aksi massa biasa misalnya, karena ini aksi massa yang kemudian sudah kehilangan keluarga misalnya, lalu kemudian mereka harus berhadapan dengan potensi proses hukum misalnya. ya, inilah sebenarnya yang sama-sama kita prihatinkan. Yang pertama kita juga ikut berempati terhadap keluarga yang menjadi korban COVID-19. Yang kedua, kita juga menyesalkan adanya masyarakat yang masih tidak berpikir jernih bahwasannya ini masa pandemi COVID-19 dan sangat rentan terhadap penularan, dan mereka masih tidak percaya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh tenaga medis kita yang selama ini menangani. Tentunya ini perlu kita samakan persepsi, kita juga harus banyak mengedukasi kepada masyarakat sehingga kejadian-kejadian ini tidak bisa tidak terulang kembali. Iya. Saya akan tanya Pak Awi,
Jenderal, apakah kemudian dari potensi yang kemudian dilakukan ini ada pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum apa, undang-undang apa? Nanti kita akan kembali bersama Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, dan juga kami akan mencoba untuk hubungi saudara salah satu pimpinan dari Dinas Kesehatan atau pemerintah kota atau kabupaten di mana terjadi pengambilan paksa jenazah yang belakangan diketahui positif corona. Bagaimana kemudian men-trace, melihat jejak-jejak mereka, apakah mereka punya potensi untuk kemudian terkena positif corona? Kami akan segera kembali saat lagi.